Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson. And still with me, with Ustazah ini. And in this video, we have to learn and we will learn about procedure text. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, Miss mau bertanya, adakah anak-anak sekalian yang memiliki hobi atau suka memasak? Oke, jika ada yang memiliki hobi memasak, pastinya akan mencari resep-resep di dalam internet. Atau mungkin saja membeli buku-buku tentang resep. Dan tahukah kalian kalau resep itu bisa dikategorikan sebagai contoh prosedur teks? Oke. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari tentang teks tersebut ya. Nah, dalam teks ini kita akan mempelajari tentang definisi. So we are going to learn about the meaning of the procedure text ya. And the next one, we will learn about the social purpose of procedure text ya. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang goal, tujuan dari procedure text. Nah, jadi tujuannya itu untuk apa nanti? Dan juga tentang language features. Terus examples, nanti Miss akan memberikan contoh-contohnya ya, yang termasuk procedure text. Oke, so let's go to our material. And we will discuss the definition of procedure text ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang makna dari procedure text ya. So procedure text is a piece of text that give us instruction for doing something. Jadi di sini maksudnya procedure text itu adalah teks yang memberikan kita instruksi atau petunjuk dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, sekarang Miss akan memberikan contohnya. Contohnya adalah how to send an assignment via e-learning. Jadi, di sini berisikan bagaimana mengirimkan tugas melalui e-learning ya. Petunjuknya mengirimkan tugas melalui e-learning. Dan how to upload video on Google Drive. Jadi, bagaimana caranya mengupload video ke Google Drive. Selanjutnya, how to make fried chicken. Bagaimana caranya membuat ayam goreng. Kemudian, contoh yang terakhir, how to make avocado juice. Bagaimana caranya membuat jus alpukat. Jadi di sini tadi contoh-contoh prosedur text. Now let's move to the social function or social purpose of procedure text. So the social purpose of procedure text to show something is done through sequence step which enable the reader to achieve the goal. Jadi tujuan dari procedure text itu adalah untuk memberikan atau menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan atau kita bisa menyelesaikan melalui step-step atau langkah-langkah, deretan langkah-langkah, sehingga akhirnya pembaca itu bisa meraih apa yang dia mau ya, apa yang dikerjakan. Misalkan tadi contohnya kan how to send an assignment via e-learning. Jadi the reader bisa mengirimkan tugasnya itu via e-learning ya. Tujuannya itu begitu ya. Jadi akhirnya si pembaca itu bisa mengirimkan tugasnya ya. Itu tujuannya. Now let's move to the generic structures of procedure text. Nah, sekarang di sini struktur dari procedure text. Urut-urut A. Jadi apa saja sih yang ada di procedure text ya?
Yang pertama itu ada goal. Goal itu purpose atau function ya. Tujuannya itu apa sih? Nah, goalnya itu biasanya berada di judulnya ya. Judul perlu dicatat, goalnya itu ada di judul. Contohnya misalkan how to send an assignment via e-learning. Nah, itu judulnya ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengirimkan tugas ke e-learning. Oke, nah itu goal. Kemudian yang selanjutnya adalah material. Oke, material maksudnya di sini adalah bisa, misalkan untuk resep itu bisa bahan-bahannya itu apa saja ya. Nah, misalkan kita mau membuat fried chicken. Materialnya itu apa saja? Ya. Oke, misalkan yang pastinya bahan utamanya itu ya ayam ya. Ayam, terus kemudian kita bisa menggunakan tepung juga boleh ya. Kita bikin tepung ayam crispy begitu ya. Nah, terus ada lagi bahan yang lainnya mungkin pakai minyak. Nah, nanti untuk menggoreng. Terus nanti mungkin ada bumbu-bumbu yang lain ya. Oke. Nah, kemudian steps. Steps itu langkah-langkah. Jadi urut-urutannya itu apa? Dari yang pertama sampai yang terakhir, sampai kita bisa menyelesaikan kegiatannya ya. Misalkan yang pertama, misalkan kita harus menyiapkan bahan-bahan. Misalkan kita membuat ayam goreng ya. Yang pertama kita akan menyiapkan bahan-bahannya dulu. Terus kemudian mungkin kita harus memotong ayamnya dulu ya. Terus kemudian yang ketiga kita harus mencuci ayamnya. Nah, itu step-step ya sampai terakhir sampai selesai. Oke. Now let's discuss about the language features of procedure text ya. Ya, kita akan membahas language features-nya ya, apa aja yang ada di dalamnya itu, bagaimana bentuknya sih. Oke, yang pertama biasanya menggunakan simple present tense ya. Biasanya menggunakan simple present tense. Masih ingat kan simple present tense itu apa ya? Nah, dan jadi simple present tense itu menggunakan verb yang pertama. Terus kemudian berbentuk imperatif atau kalimat perintah ya. Nah, misalkan cut the apple into two, misalkan ya, potonglah apelnya menjadi 2 bagian. Terus heat the oil, panaskan minyaknya. Nah, jadi itu ya kalimat perintah. Kemudian menggunakan action verb. Action verb ya. Contohnya make, cut, fry, blend. Nah, itu action verb ya. Oke, kemudian menggunakan temporal conjunction seperti first, then, after that, next, nah, last gitu ya. Oke, and the next one menggunakan adverb ya, kata keterangan ya. Ada kata keterangan yang menunjukkan waktu, terus tempat, terus cara yang akurat ya. Nah, contohnya for 5 minutes. Nah ya, 2 hours. Oke. Terus yang menunjukkan keterangan yang tahapan atau urutan juga bisa ya. The first, the second, the third, the last. Oke. Misalkan tadi yang menunjukkan keterangan waktu, rincian waktu ya. Misalkan boil the water for 5 minutes misalkan ya. Atau cook all the ingredients for 3 minutes gitu ya. Oke. Yang menunjukkan urutan atau tahapan, misalkan the first, the second. Jadi tahapannya ngapain? The first itu ngapain? Kalian harus ngapain. Terus the second harus ngapain. The third harus ngapain gitu ya. Sampai selesai. Gitu ya. Oke. I think it's enough for the material.
Bye-bye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.